Bapak Profesor Dr. Haji Angka MSI dan MA se-Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Bali dan Tanah Lain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara ini, sekaligus penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Politeknik Batu Licin bersama sekolah-sekolah rekanan pada Kamis 19 Januari 2023 bertempat di kampus Politeknik Batu Licin. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala yang kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, Nafina Profesor Dr. yang saya hormati para wadir. Ada dua wadir Wakil Direktur 1 Bapak Ibu Giones PDMM, beliau bidang akademik dan perencanaan. Kemudian Pak Wadir 4 Insinyur Heri, beliau bidang kepegawaian umum dan kemitraan. Ada Kasih akademik Pak Wahyu, kemudian Pak Ketua Prodi, Pak dosen yang kita banggakan. Tentu saja kita Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, bahkan Tanah Laut, ada yang Tanah Laut ya, alhamdulillah. Mungkin kawan-kawan masih banyak yang belum ngeh dengan punya kita ini ya. Meski tinggal di Tanah Bumbu tapi juga belum mengenal betul. Nah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Oktober 2014. Jadi itu dulu sebelum ini keluar bentuk yayasan. Yayasannya Yayasan 69. Waktu itu ketua yayasannya Pak Rifki Izami. Tidak bisa masuk pada manajemen pengelola. Maka dipersiapkanlah ini paling tidak dia sudah bisa masuk di luar manajemennya. Karena ada edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, lulusan SLTA, SMK, SMA, madrasah aliyah kalau masuk di perusahaan itu dia bisa dipromosikan di low manajemen 10 tahun dulu dia bisa bekerja di sana. Artinya dengan kualifikasi bagusnya baru bisa dipromosikan. Kalau lulusan diploma 3 tahun saja. Jadi dia sudah untung 7 tahun. Ditambah lagi tentu berkaitan dengan kesejahteraannya akan lebih baik dibandingkan kalau dia lulusan SLTA. Jadi sayang kalau anak-anak kita lulus SLTA langsung kerja, jadi supir, jadi buruh atau di perusahaan. Dia tidak bisa ikut dalam pengelolaan perusahaan itu. Dan ternyata di Tanah Bumbu itu 60% perusahaan kita yang ada di Tanah Bumbu itu dikelola orang luar, bukan orang Tanah Bumbu. Ya, bukan orang Tanah Bumbu. Artinya orang Tanah Bumbu itu orang Jawa, orang Sunda, orang apa saja yang berdomisili di sini, yang mengelola perusahaan itu ya hampir tidak ada. Dan ini terbukti ketika kami membuka kuliah di PPA, PT Putra Perkasa Abadi, itu ketika kami membuka tampil lebih dari 70 mahasiswa kami, ya sekitar 65% itu memang orang-orang dari luar. Kalau orang kita ini mungkin pola pikirnya asal bekerja saja, sudah dapat penghasilan sudah, dan tidak mikir lagi bagaimana ke depan. Dan ini tentu perlu kita berikan edukasi kepada mereka ketika mereka duduk di SMK, SMA atau aliyah, agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih bagus supaya nanti mereka bisa terlibat dalam sebuah pengelolaan perusahaan.
Kenapa tidak menerima? Karena pada waktu itu Kementerian Perindustrian mau mendirikan Politeknik Negeri di Kapek, dan itu bahkan pemerintah provinsi sudah menyiapkan 50 hektar. Saya termasuk orang yang ikut dalam diskusi di kementerian. Bahkan pada waktu itu untuk membangun sekretariat itu sudah disiapkan dananya. Kemudian saya ikut rapat di Biro Umum di pemerintahan provinsi 3 kali untuk menyiapkan tanah sampai pembebasan. Bukan pembebasan, orang-orang yang ada di situ kan dialihkan. Luar biasa sulitnya, karena banyak penduduk kita yang sudah berfungsi di situ. Sudah bersih, sudah dibersihkan. Tahun 2018 turun survei dari kementerian. Setelah survei itu dibatalkan. Akhirnya perintah Bupati Poltek kembali menerima mahasiswa. Saya disuruh jadi direkturnya. Itulah saya makanya jadi direktur tahun 2019 bulan Juli. Jadi berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan peralatan, itu semua ditopang oleh 3 perusahaan. Jadi sudah lebih terjamin, lebih nyaman gitu. Dan lagi seperti dulu, sesuatu yang terjadi, saya bisa monitor dari ruangan saya itu mengalami CCTV. Ada 23 kamera CCTV. Kita ada perpustakaan, kemudian ada lebutan komputer, ini masih dalam sudah diajukan ke perusahaan. Ada workshop itu yang di bawah itu. Jadi apa yang bisa kita bersamakan di sana dengan Brunei Darussalam dan Malaysia nanti akan kita jelaskan itu. Apakah dosen kita mau mengajar di sana atau mereka dosen sana yang mengajar ke sini atau para mahasiswa, itu nanti akan kita bicarakan. Nah, di perkapalan ini Tanah Bumbu ini memiliki lebih dari 200 pantai, lebih 200 km pantai. Kita memiliki 2 sentra pembuatan kapal secara tradisional. Ini belum tersentuh secara akademik. Dan ini kan perlu kita siapkan sumber daya manusia agar itu nanti tidak mati. Artinya nanti mereka bisa membuat kapal tidak dengan kayu saja, maksudnya dengan besi, dengan fiber dan sebagainya. Memasuki acara keempat yaitu doa. Kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Fahru Zaki SSIMT untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Dan izin menginfokan untuk hadirin sekalian, acara inti kita akan dimulai 5 menit lagi dan nantinya akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak dan menikmati snack yang telah kami sediakan. Saya selaku pembawa acara pembukaan pada hari